Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat True Stories. Berikut adalah beberapa tempat misterius dalam Al-Quran yang belum terjangkau oleh manusia. Telaga Ainul Hayat. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Dikisahkan Nabi Khidir alaihi salam dan Raja Dzulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangat gelap, tapi tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut asap. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir meminum air Telaga Ainul Hayat tersebut sehingga beliau disebut masih hidup hingga saat ini. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut sehingga ia masih tetap hidup hingga saat ini. Kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain yang tidak lepas dengan keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak di muka bumi. Dikatakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93 hingga 97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Ya'juj dan Ma'juj salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalangi oleh sebuah tembok yang kokoh yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar di Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Dzulkarnain. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina. Namun jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun dengan Nabi Dzulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Dzulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah China, diantaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Dzulkarnain, dan setelah selesai beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggu Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang kerabat Nabi bernama Tamim mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria dibelenggu di lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Sokotra yang berada di Samudra Hindia.
Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Kepulauan lokasinya sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di dunia selain di kepulauan ini. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di Kepulauan Socotra. Banyak pendapat juga yang mengatakan Dajjal dikurung di segitiga Bermuda. Wallahu alam. Menurut ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 44 dikatakan bahwa Temple of Solomon sangat megah. Siapa yang datang ke sana pasti akan terkesima. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dengan literatur bangsa Yahudi. Dalam beberapa ayat, hancurnya istana Sulaiman bukan karena runtuh namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit sedangkan merah mewakili bumi. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena fondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tetapi hingga saat ini keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaan ataupun sisa peninggalannya. Gunung Qaf diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Qaf. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Qaf. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya, dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Qaf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Qaf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Asyur mengatakan jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qaf di dalam Al-Quran sendiri. Jabal Qaf diabadikan dalam surat Qaf, namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini diperkirakan berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu, sumur Barhut diyakini merupakan sebuah sumur dengan sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhut memiliki luas sekitar 100 meter persegi dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, termasuk di sana apakah lokasinya disimpannya ruh-ruh orang kafir. Banyak yang mengatakan jika Sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Nah, itu tadi merupakan rangkuman daftar 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Semoga informasi ini bermanfaat dan makin mempertebal keimanan kita. Kesalahan dan kehilafan adalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Teruslah berbuat baik walau terkadang sulit, dan katakanlah yang benar walau itu sakit untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True Story sudah menerbitkan novel berjudul Intrik Segitiga Beda Sisi tentang intrik di dunia kerja yang dapat kita petik.